KPK melakukan OTT kepada seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan dari rekan-rekan kami. Ada Reza Lufti yang ada di Gedung Kejati dan Kani Dwi Haryani di Gedung KPK. Kami terlebih dahulu ke Reza Lufti di Kejati DKI Jakarta. Reza, apa informasi yang bisa Anda sampaikan mengenai OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK? Ya, Bayu dan juga Tisa, memang benar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memang sudah terlihat sejak siang tadi, di mana menurut sumber salah satu pegawai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tiba pada siang tadi berjumlah 10 orang dengan membawa 4 unit kendaraan mobil Innova, yang dimana ke-10 penyidik tersebut langsung menaiki kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, di mana melakukan operasi tangkap tangan terhadap diduga dua oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini, tempat saya mengabarkan saat ini. Dan pada sore tadi, 2 oknum jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah berhasil dibawa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke gedung KPK Jakarta. Dan di mana 2 diantaranya dibawa terlebih dahulu, yang kemudian disusul 1 diantaranya dibawa ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, yang kemudian saat saya melakukan pantauan dalam operasi tangkap tangan ini, tidak lama menyusul juga Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waris Sardono, juga ikut mengikuti mobil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang membawa diduga oknum jaksa yang tertangkap tangan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga saat ini kami pun masih menunggu keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Kembali ke studio, Bayu dan juga Tisa. Ya, Reza, kami ingin tahu sebetulnya OTT ini terkait dengan perihal apa, kasus apa? Ya Tisa, memang dalam kasus ini memang kita masih terus mencari tahu terkait dan hubungan apa kedua oknum jaksa ini ditangkap oleh tim penyidik KPK mengenai apakah penanganan perkara yang dilakukan di wilayah lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau ada kaitannya dengan kasus lainnya. Kita pun masih menunggu keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Tisa. Belum ada, meskipun Anda tadi sudah menyatakan masih menunggu keterangan resmi dari Kejati DKI Jakarta, tapi apakah sudah ada informasi nama dan jabatan serta bertugas di bagian apa 2 orang yang ditangkap oleh KPK ini? Untuk nama sendiri, saya sempat melakukan cari tahu bahwa diduga masih di lingkungan, yaitu Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Negara, yang dimana dalam Kepala Seksi Keamanan tersebut diduduki oleh Yuniar Sinar Pamungkas dan juga anak buahnya yang bernama Ade, Bayu. Baik Reza Lufti sudah mengabarkan di Gedung Kejati DKI. Sekarang kita ke Gedung KPK, sudah ada Kani. Kani, apakah KPK sudah memberikan keterangan atau setidaknya apa informasi terbaru mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK sore hari ini? Ya Bayu, dapat kami informasikan bahwa di Komisi Pemberantasan Korupsi belum ada informasi lebih lanjut mengenai adanya dugaan operasi tangkap tangan terhadap pejabat yang berada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun pada petang tadi, tepatnya pada pukul 5:30 sore, tim kami di lapangan di KPK melihat ada 2 mobil yang masuk menuju Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasanya melewati pintu masuk, di mana biasanya mobil tersebut masuk melalui belakang. Kami melihatnya, namun kami belum mengetahui siapa yang berada di dalam tersebut, dan tentunya kami juga terus memantau di Komisi Pemberantasan Korupsi, juga menghubungi langsung kepada pihak juru bicara Febri Diansyah, namun kami belum mendapatkan respon mengenai siapa yang terkena operasi tangkap tangan kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sore tadi, tepatnya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan adapun juga kami masih menanti bagaimana proses operasi tangkap tangan yang berada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, siapa yang terkena OTT atau berapa orang yang terkena OTT,
bahkan dalam kasus apa juga kami belum mengetahui informasi lebih lanjut. Dan mungkin biasanya jika adanya operasi tangkap tangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan menggelar konferensi pers yang hingga kini kami juga belum mendapatkan informasi pasti apakah memang akan ada konferensi pers di Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai operasi tangkap tangan yang biasa memang dilakukan oleh KPK pada hari Jumat atau biasa disebut dengan Jumat Keramat. Dan hingga kini pun kami masih memantau di Komisi Pemberantasan Korupsi, teman-teman awak media juga masih menanti di pelataran Komisi Pemberantasan Korupsi jikalau memang nantinya akan ada keterangan lebih lanjut dari pihak juru bicara KPK Febri Diansyah ataupun dari pimpinan KPK lainnya yang biasanya akan dilakukan jika ada operasi tangkap tangan. Demikian, kembali ke Anda di studio. Bayu. Ya, Kani, Anda mengatakan bahwa masih menunggu konfirmasi, sudah mengirim juga pesan kepada juru bicara KPK tapi belum ada respon. Biasanya teman-teman media memiliki selentingan kabar bahwa akan dilakukan konferensi pers di sana. Apakah ada informasi kira-kira konferensi pers akan dilakukan pukul berapa? Ya Tisa, hingga pukul 6:30 malam ini kami masih belum mendapatkan informasi pasti ataupun adanya selentingan kabar dari teman-teman wartawan yang berada di Komisi Pemberantasan Korupsi apakah nantinya akan ada konferensi pers. Namun memang berita adanya operasi tangkap tangan mengenai pejabat tinggi yang berada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah beredar sejak sore tadi. Sehingga teman-teman awak media pun juga tadi pada saat ada 2 mobil yang datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi segera berlari menuju pintu samping KPK karena memang biasanya mobil KPK ini masuk melewati pelataran depan KPK namun ini melewati pintu samping sehingga kami hanya melihat adanya 2 buah mobil yang datang yang dimungkinkan ataupun diduga datang dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk kemudian dibawa oleh penyidik ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya mungkin dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh KPK yang nantinya mungkin akan ada konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan hingga kini kami juga masih menanti kepastian ataupun informasi lebih lanjut mengenai OTT ini, mengenai apa, siapa dan berapa orang yang terkena OTT ataupun barang-barang bukti apa saja yang ada yang diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tisa. Ya. Kani Dwi Haryani mengabarkan langsung dari gedung KPK dan sebelumnya ada Reza Lufti dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.